Halo Dreamers, selamat datang kembali di Paper to Play, tempat di mana tulisan kecil bisa bantu kamu terbang menuju impian besar. Kalau kamu baru mampir, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang motivation letter, cara biar surat kamu nggak cuma dibaca, tapi juga diingat. Nah, di episode kali ini, kita akan lanjut ke dua hal penting yang banyak bikin pelamar bingung, yaitu LOA dan juga esai. Apa sih bedanya? Dan gimana cara dapetin LOA? Dan gimana cara nulis esai biar dosen atau panitia beasiswa langsung tertarik? Let's break it down. Pertama, yuk bedain dulu. Banyak yang masih mikir kalau LOA adalah surat yang kita tulis sendiri. Padahal bukan ya Dreamers. LOA adalah singkatan dari Letter of Acceptance atau surat penerimaan resmi dari universitas yang menyatakan bahwa kita lulus atau diterima di program tersebut. Nah, LOA ini biasanya keluar setelah kamu lulus seleksi dokumen dan juga dinyatakan diterima langsung oleh profesor. Nah, poin kedua ini berlaku kalau kamu lewat jalur supervised research ya. Sementara itu, esai adalah tulisan diri kamu sendiri, yakni berisi alasan akademik, pengalaman, dan juga rencana studi kamu. Nah, disinilah kamu bisa menjelaskan kenapa sih kamu layak diterima di program tersebut. Jadi gampangnya gini Dreamers, esai yang kamu buat sebagus mungkin itu bisa jadi jalur kamu dapetin LOA. Kalau motivation letter nunjukin siapa diri kamu, esai di sini nunjukin seberapa siap sih kamu secara akademik. Sekarang gimana sih cara dapetin LOA? Sebenarnya nggak serumit itu ya, tapi emang perlu strategi. Dan kamu bisa lakuin 3 langkah berikut. Langkah pertama, lakukan riset mendalam. Kamu harus cari tahu dulu nih, universitas atau program yang sesuai dengan bidang kamu. Jangan asal pilih universitas yang terkenal doang ya, tapi pilihlah yang benar-benar relevan dengan minat dan juga rencana riset kamu. Buat langkah awal, mungkin kamu bisa kepoin dulu nih situs resmi dari kampusnya dan baca-baca kurikulum mereka, dan juga kamu bisa lihat profil dosen dan topik riset mereka. Langkah kedua, hubungi profesor atau admission office. Untuk menghubungi mereka, kamu bisa membuat email yang sederhana tapi juga tetap profesional ya. Dan isi emailnya bisa berisi yang pertama, perkenalan singkat tentang diri kamu. Yang kedua, alasan kenapa kamu tertarik sama risetnya. Dan yang ketiga, sertakan juga CV, akademik transkrip, atau research plan kalau emang diperluin. Dan jangan lupa buat pastiin gunakan bahasa yang formal dan juga sopan. Langkah ketiga, tunjukin keseriusan kamu. Dosen pastinya akan lebih tertarik nih kalau kamu tahu apa yang mau kamu pelajari dan alasan kenapa kamu memilih mereka. Bukan yang asal kirim 20 email ke semua dosen ya. No, don't do that. Oke, sekarang kita bahas esai. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena mereka nggak tahu gimana sih cara nulis esai yang menyentuh. Sekarang aku bakal kasih kamu tips penting ketika kamu menulis esai. Yang pertama, gunakan metode show, don't tell. Kamu jangan cuma nulis, saya suka penelitian, tapi kamu bisa ceritain dengan cerita yang nyata. Misalkan, sejak SMA, saya sering mengikuti lomba karya ilmiah, dan saya terbiasa untuk menganalisis data lingkungan di sekitar rumah. Nah, kalimat tadi kedengaran lebih kuat dan juga meyakinkan kan? Yang kedua, kamu bisa menghubungkan pengalaman kamu dengan bidang yang kamu pilih. Nah, kamu bisa ceritain pengalaman kamu ngebentuk passion dan juga rencana akademik kamu. Misalkan, saya mengajar anak-anak di desa, dan dari sanalah saya sadar pentingnya teknologi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya ingin meneliti digital learning tools.
Yang ketiga, kamu bisa tulis rencana kontribusi kamu. Setelah lulus nanti, kamu mau ngapain sih? Panitia pastinya ingin tahu ilmu yang kamu pelajari tersebut gak berhenti cuma di kampus aja. Kamu juga bisa kaitkan dengan masalah yang ada di Indonesia atau yang ada di bidangmu sendiri. Dan yang keempat, strukturkan esai dengan rapi. Nah, struktur esai sendiri ada 3. Yang pertama ada pembuka, yang kedua isi, dan ketiga penutup. Di poin pembuka, kamu bisa tuliskan pengalaman singkat dan juga motivasi kamu. Di poin isi, kamu bisa tuliskan pengalaman dan juga relevansi jurusan kamu. Dan di poin terakhir, poin penutup, kamu bisa tuliskan rencana kontribusi kamu di masa depan. Nah, ini dia beberapa kesalahan yang sering terjadi yang harus banget kamu hindari. So, please make sure ya. Yang pertama, esai terlalu panjang dan juga muter-muter. Karena esai yang bagus adalah esai yang padat dan juga fokus ya guys. Yang kedua, arah akademik nggak jelas. Please guys, panitia itu pengen tahu kalau kamu punya tujuan yang konkret, yang jelas, yang kuat buat ngeyakinin mereka. Dan yang ketiga, terlalu umum. Misal, saya ingin membantu bangsa. Ya, itu bagus, cuman kurang cukup. Mungkin kamu bisa ceritain prosesnya untuk membantu bangsa atau kontribusi kamu buat bangsa itu gimana. Dan jangan lupa cek grammarnya juga ya. Esai yang bagus tapi typo itu kayak kamu pakai baju bagus tapi ada noda besar banget di sini, kayak kelihatan banget kan kesalahannya. Oh iya, aku juga punya tips tambahan nih buat kamu yang lagi kejar beasiswa. Apa aja ya? Yang pertama, selalu pastiin kalau kamu membaca panduan beasiswa secara detail ya, karena setiap lembaga punya format dan juga pertanyaannya masing-masing. Yang kedua, tulis dari hati, edit pakai logika. Jadinya nanti esai kamu bakal tetap kelihatan meyakinkan, masuk akal, tapi juga tetap menyentuh. Dan yang paling penting adalah jangan nunggu sempurna. Pokoknya tulis aja dulu, dan kalau nantinya ada kesalahan, kamu bisa revisi nantinya. Nah, buat kamu yang masih aja nih bingung gimana cara bikin esai dan juga pengen LOE-nya dibimbing sampai dapat hasil yang terbaik, kamu bisa ikut private class paper to plan dari kita. Di sini kalian bakal dibimbing oleh mentor yang udah berpengalaman apply beasiswa, mulai dari brainstorming ide, nulis, revisi, sampai surat kamu siap buat dikirim. Buat kamu yang tertarik buat join private class kita, langsung aja klik link di bawah deskripsi yang udah aku cantumin sebelum slotnya penuh ya. Ingat ya teman-teman, LOA dan esai bukan cuma dokumen, tapi cerminan dari perjalanan dan perjuangan kamu. Jadi, tulislah dengan jujur, niat, dan juga harapan. Karena dari sanalah mimpi besar kamu mulai terwujud. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya, karena di episode berikutnya kita bakal banyak bahas hal menarik tentang studi abroad supaya kamu makin paham dan makin siap buat apply beasiswa kemana aja. So, see you in the next flight and keep your dreams flying high.